Padahal kerowongan kan di sini. Ya. Tapi begitu ditampilkan mungkin nggak usah direkatkan juga udah jadi barang ya. Ya, Kayak puzzle gitu kan. jadi puzzle, jadi modul ya. Ah, Tinggal konfigurasinya aja. Nah, yang kedua justru setelah barang-barang ini jadi di lapangan ini ikro lagi, yaitu dengan angin dan cahaya. Nah, tentu saja seorang pemikir seperti Kang Nidar ini lihat lapangan, oh seperti ini bagusnya kayak apa, anginnya berapa nih, sehingga barangnya itu fungsional. Selain secara artistiknya, secara visual bagus, tapi fungsi cahaya masuk dari mana arahnya, angin dari mana, sehingga membangun kenyamanan baru setelah di treatment sama produksi dia. Jadi nggak selesai sampai produksi, saya kira sampai ke instalasinya ya Kang Nidar ya. Ya, Instalasi juga ya. Sampai instalasi, sampai karena finish. ada beberapa poin di mana pemanfaatan cahaya itu menjadi shadow ya. Jadi menjadi itu ke lantai dan dia menjadi sebuah konfigurasi seni rupa. Seni rupa. Nah itu. Ya seperti di beberapa lukisan zaman pencahayaan itu kan. Iya, Kita ada masanya di mana pencahayaan sangat diperlukan atau menjadi sebuah keindahan lain. pola lain lah. Ya. Jadi ketika matahari masuk ke celah-celah itu, bayangan detail. Bayangannya itu yang membangun sebuah image. Nah, jadi seninya itu Kang Nidar tuh bukan berhenti di benda-benda ini, tapi ketika dipasangkan, ketika dia membaca arah cahaya, hasil dari instalasinya itu menghasilkan efek-efek baru kan? Ada tata ruang baru yang dihasilkan oleh sistem cahaya, apakah itu pantulan atau segala macam. Nah, inilah yang saya kira bukan bicara seni kontemporer lagi, tapi udah lebih ke arah beyond ya, karena udah fungsional, udah artistik, udah kalau kontemporer kan cuma cara membaca aja kita sebagai kontemporer, tapi ini lebih nanti mungkin karanya monumental saya kira karya-karya Kang Nidar ini. Ya karena walaupun desainnya tidak bersatu dengan lomba, dia kan bisa dijual dalam bentuk patung tersendiri kan, ruang tersendiri. Misalnya ini diapit oleh dua batang besar, di tengahnya pakai itu kan bisa jadi karya. Betul. Seperti saya lihat yang di gedung gas itu kan dulu ya, waktu pameran di sana. Oh iya, apa itu bagaimana itu menjadi sebuah konfigurasi ya, yang secara pandangan sederhana itu tumpukan-tumpukan, padahal itu juga arena untuk bisa mendapatkan sebuah visualisasi yang menarik ya. Nah, itu dimana salah satunya untuk dunia arsitektural khususnya ya, karena kita kerjasama dengan arsitek, itu bisa dijadikan sebuah lahan karya tertentu untuk bidang-bidang tertentu. Misalnya untuk pagar, ya sederhana lah gitu ya, atau fasad rumah gitu ya, atau fasad bangunan apapun lah yang mencirikan citra dari bangunan tersebut. Karena sekarang ini pencitraan dari gaya arsitektur itu mencerminkan juga dari apa yang di dalamnya, baik penghuninya maupun juga situasi lingkungan. Kurang lebih begitulah kita coba membayangkan sebuah instrumen kekaryaan di Indonesia yang jauh gitu, yang tidak terpikirkan, tapi itu akan menjadi sebuah karya yang secara ke depan bisa dinikmati. Jadi sebenarnya karya ini bukan hasil studi banding atau apa, lebih ke pemikiran dari kontemplasi lah, dari kearifan lokal yang kelihatan semua. Betul. Kalau bahan itu hanya penunjang saja. Sebenarnya bisa dari apa saja. Bahan material itu banyak. Apapun yang kita lihat itu bisa menjadi itu dari pemikiran itu sendiri yang harus kita kuatkan, bahwa tidak semata-mata kita berkarya gitu kalau tidak ada harapan atau citra ya kedepannya yang harus kita bangun. Kurang lebih itulah. Karya ini udah banyak di luar, ke ekspor. Udah, kita sampai ekspor nih. Ke mana? Baru ke beberapa negara ya, yang paling dekat Singapura. Hampir setiap tahun kita itu rutin kan. Ini maksudnya elemen dekor ya? Lebih ke elemen estetis. Estetis Untuk bangunan lah, untuk arsitek. Mungkin Kang Eri di dunia seni lukis kan kita ingat karya-karya Piet Mondrian ya. Nah, kayak Piet Mondrian itu kan memainkan garis dan bidang warna ya, kan gitu.
Nah sekira di 3 dimensinya mungkin Seperti ini. Pak Nizar itu bisa membangun seperti itu gitu. Hanya mengandalkan pola garis bidang, kemudian dia membuat komposisi tertentu. Cuman belum bermain warna kali ya sekarang ya. Sudah. Oh sudah bermain Sudah. warna juga ya. Warna banyak. Ada yang warna dari materialnya sendiri, ada yang kita coba bangun. Warna itu ya kita eksplor dari pewarna-pewarna yang ada lah, pigmen-pigmen yang ada. Banyak sekarang tuh menjadi viral malah di Bali ya. Ada salah satu kafe atau kopi namanya Sensorium itu di Bali, itu dari kita juga. Ada juga di Surabaya ada Loken, itu salah satu yang fenomenal sekarang, tempat orang berkumpul gitu ya. Itu karyanya, bahan-bahan materialnya dari kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bisa itu dengan warna diakui, itu, berarti kan. warnanya yang kita ekspor jadi unik gitu. Instagramable lah kalau misalnya Ya, betul. sekarang mungkin ya. Iya. Ini udah berapa desain Kang yang dari sini? Total sih bingung, kita banyak ya desainnya, mungkin lebih dari 400 desain lah. Lebih dari 400. Model. Ya. Kalau satu model itu sebetulnya kalau dia repetisi gitu udah jadi satu bentukan juga kan. Bisa. Apalagi dia bisa divariasi. Bisa variasi. Satu bentuk saja ya bisa dimainkan polanya, Iya polanya. baik diputar maupun juga di naik turun dan lain-lain. Ya kurang lebih begitulah ini karya seni rupa yang sebetulnya ini pengejawantahan dari mata kuliah Grafis. Nirmana. Nirmana. Iya, betul. Soalnya kan sekarang mungkin ini sudah terkenal dan jadi banyak dikenal orang. Nah biasanya suka ada peniruan-peniruan. Bagaimana menyikapi ini? Oke, itu peniruan itu pertama ya memang bagaimanapun kita merasa nggak enak ya. Tapi lama-lama kita pikirkan loh, kita kan bekerja juga harus ada nilai manfaat. Ketika orang melihat ini menjadi sebuah sarana berpikir untuk usaha, kemudian mereka meniru, ya mudah-mudahan jadi amal baik buat kita semua di sini ya, khususnya barangkali yang bekerja di sini gitu. Karena rezeki itu tidak akan tertukar. Ada saja gitu. Kalau di sini memang mungkin mahal karena kualitasnya bagus, ada KW-nya lah istilahnya. Ya. Tetap saja yang KW di kami itu di tempat lain itu paling bagus. Nah, kalau kita KW ya memang KW. Tapi KW juga tidak dijual sama kita. Dihancurkan lagi lah. Atau dipakai buat ini sarana bagaimana kita ingin memberikan nilai-nilai kebaikan lah, sumbangkan misalnya ke masjid, pesantren atau apa, termasuk juga pendidikan gitu ya. Kita tidak hanya semata berbicara usaha gitu, bisnis ya. Tapi juga di situ ada nilai-nilai yang lain. Ya salah satunya ya nilai sosial kemasyarakatan. secara spiritual. Jadi sampai dulu gini, sejak kecil barangkali kan kita selalu diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ketika kita menjadi seniman pun, sebaik-baiknya seniman adalah seniman yang bisa memberikan manfaat. Sekarang Kang Nizar sudah memproduksi nih. Jadi sebaik-baiknya sebuah produksi, sebuah karya adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sehingga ketika tadi pertanyaannya adalah bagaimana tentang peniruan dan sebagainya, biarkan itu menjadi jariah. Bahwa kita ditiru, kemudian dijadikan pengembangan bisnis, usaha mereka untuk menghidupi anak istrinya dan sebagainya, semata-mata untuk kebaikan mereka juga. Hanya kemampuan yang terbatas, yang berbeda dia adalah pencipta, itu peniru. Tapi rezeki mah cek Kang Nizar ge tidak akan tertukar. Maka kita berbahagia sekali melihat ada seniman yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat ke banyak orang. Kira-kira itu. Tapi setidaknya mungkin agak berbeda dengan pemalsuan lukisan kan misalnya ya, karena beda ini kan. Kalau pemalsuan itu lebih dari sebagai kejahatan. Karena dia asumsinya ekonomi. Umpamanya begini, tidak mungkin lukisan yang murah ditiru, pasti lukisan mahal yang ditiru. Kemudian ada tanda tangan yang dipalsukan itu. Oh, itu yang ini kan nggak pakai tanda tangan. Tidak tanda tangan. Ada ini. Umpamanya ada karya Edi Hermanto nih, saya senang, saya tiru. Nah,
tanda tangannya juga ditiru. ketika saya tidak mencantumkan Edi Hermanto di karya saja, itu saya disebutnya plagiat, Iya. hanya meniru. Tapi kalau saya menggunakan Edi Hermanto ditulis, itu pemalsu Pemalsuan. namanya. Jadi antara plagiat dengan pemalsu itu beda. Kalau plagiat peniru, kalau pemalsu itu seolah-olah ini karya asli si pelukis yang ditirunya. Itu mah kejahatan, kriminal masuknya. Karena nilai ekonominya juga sangat tinggi di Karena situ. menggunakan nama orang Nama lain. orang lain juga. Itu jadi prinsip dari peniruan itu adalah ketika menggunakan nama orang lain seolah-olah itu kan menipu. Nah, nipu inilah yang disebut Iya. kriminal, itu kejahatan kalau pemalsuan itu. Kira-kira begitu nih. Di sini pun juga ada, Pak Eri. Ya, yang meniru kan banyak ya, makanya saya nggak bilang plagiat ya, karena nanti nilai kebaikan kita misalnya, karena kan usaha tuh ya tadi bisa memberikan nilai kebaikan gitu ya. Ya, kalau misalnya kita klaim, kemudian mereka juga ternyata hidupnya dari situ saja, ya kita juga salah juga. Artinya memberikan nilai manfaat tuh, ternyata menginspirasi mereka untuk usaha. Nah, Sekarang tuh banyak yang usaha yang kan ini udah punya branding belum? Namanya apa? tadi Bati. Nah, Batagapit. Nah, Batagapit juga gini Kang Eri. Mungkin ada orang yang mungkin mantan dari orang yang pernah kerja lah dengan kami, Pak. Kemudian bikin produk yang sama. Nah, ketika pada proses penjualan menggunakan merek Batagapit, nama itu, nah itu pemalsuan. Pemalsuan dan Itu nggak boleh. Ada tindakan hukumnya. Ada tindakan hukum. Selama ini nggak ditemukan itu. Mungkin belum. Baru mungkin ngomong-ngomong aja. Oh, ini juga sama atau itu juga di sana atau dan Ya, maksudnya lain-lain. dari segi mereknya itu. Merek misalnya, nggak ada. bisa. Alhamdulillah. Kalau ada kan ini sudah tercantum Udah di paten. Kemenkumham, udah hak merek paten. Merek. Di HKI-nya sudah ada. Kita udah protek yang kayak gitu. Cuma mungkin sekarang itu bagaimana kita bisa berkarya, bersaing yang sehat. Karena muncul sekarang persaingan yang tidak sehat. Misalnya banting-banting harga, kualitasnya juga diabaikan dan lain-lain. Ya itu yang menurut saya itu, sayang gitu. Karena pionir itu kan follower itu ya beda ya dengan Beda. pionir lah. Iya. Dia tidak akan sanggup melebihi pionirnya. Kalau pemasaran lewat apa? Saya Media pemasarannya relatif tidak menggunakan media sosial ya. Ini lebih ke anti mainstream, lebih dari mulut ke mulut. Jadi keyakinan kepercayaan orang itu dari mulut ke mulut ternyata lebih besar pengaruhnya. Alhamdulillah itu ternyata ya lebih dari medsos yang untuk kasus ini. Iya. Kalau proyeksi kedepannya apa nih? Mau bikin semacam karya pelatihan atau apa sajalah mungkin yang ingin dicapai Panijar yang masih ingin Kedepannya ya mudah-mudahan karya yang kami buat itu bisa menjadi kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Gitu. Sustainable-nya harus terjaga. Ya kalau nggak ada yang ikut lagi atau nggak ada yang bikin, artinya udah selesai. Nah, sekarang banyak nih, hampir seluruh Indonesia, mungkin di beberapa daerah ya orang sudah membuat hal yang sama. Tapi untuk bisa mencapai karya seperti Batagapit, nah itu yang sulit sekali karena prosesnya cukup panjang kalau ya. Dan ada juga yang penting Kang Eri. Tadi saya mendengar Kang Nijar itu pemasarannya kan anti mainstream ya. Dia tidak menggunakan medsos dan sebagainya. Jangan lupa Kang Eri bahwa sekarang itu masyarakat itu ingin mencari hal yang jarang. Jadi kalau saya butuh barang, kemudian saya searching nih di internet, ternyata banyak yang memproduksi, saya udah nggak tertarik lagi. Tapi kalau yang nilainya jarang, tidak ada di publikasi, saya cari terus mendapatkan celah, ternyata ketemunya di Pleret, ketemu Kang Nijar, berarti saya punya barang eksklusif jadinya. Nah di situ ada nilai-nilai yang disebut kejarangannya itu, value-nya lebih ke keunikan ya, keunikan. Kalau dipasarkan umum massal mungkin nggak menarik lagi. Ya. Nijarnya. Kalau di pinggir-pinggir jalan, nggak menarik, orang udah biasa aja. Ini kan tidak ada di pinggir jalan. Dan ketika orang yang memang serius ya datang ke sini, ini memang betul-betul barang yang langka, menarik dan sebagainya kan.